Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Katanya di sini bisa bayar zakat. Iya, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Ini Ustaz, saya pengen bayar zakat Ustaz. Iya, silakan. Mumpung bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ya gitulah, bayar zakat. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu zakat apa ini? Emang zakat apa aja Ustaz? Zakat itu kan setidaknya ada dua ya. Yang pertama zakat jiwa atau badan, yaitu yang kita sering dengar zakat fitrah. Ini memang berhubungan dengan Ramadan. Yang berikutnya adalah zakat harta. Zakat harta ini di bawahnya ada zakat nakden, disebutnya emas dan perak. Dan termasuk yang emas dan perak ini adalah uang kita, harta kita berupa uang kertas ya, uang kita. Lalu kemudian zakat perdagangan, barang perdagangan kita. Kemudian zakat pertanian, hasil bumi yang berupa makanan pokok. Lalu kemudian zakat zakat peternakan dan juga barang tambang. Itu masuknya di bawah zakat mal. Dan ini tidak berhubungan dengan Ramadan. Yang berhubungan dengan Ramadan cuma zakat fitrah saja. Tapi saya mau bayar zakat yang itu Ustaz, yang justru zakat itu ya. Karena saya punya uang nih. Iya. Pengen berzakat. Alhamdulillah. Uang dan emas atau uang dan emas, masya Allah. Berapa banyaknya? Ya lumayan Ustaz lah. Ya, alhamdulillah. Kalau uang sih sekitar 200 jutaan. 200 juta ya, masya Allah. Kalau emas itu 100 graman Ustaz. 100 gram ya. Ya, alhamdulillah. Ini kalau kita sudah punya uang seperti itu, contohnya begini, ketika kita udah punya emas, dia selama sudah mencapai nisab ini jumlah minimal yang sudah wajib terkena zakat, yaitu kira-kira 85 gram. Udah masuk dong Ustaz ya? Kalau Akang punya 100 gram berarti sudah terkena, karena dia udah di atas 85 gram. Itu yang pertama. Dan ini emas murni 85 gram ya. Emas murni ya. 24 karat. Iya, 24 karat. Iya. Kalau kemudian sudah dimiliki ya, Akang catat kapan punyanya. Lalu kemudian hitung selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun hijriyah ya, Akang catat di bulan hijriyah, bisa dicari aplikasi tanggal berapa. Lalu hitung 1 tahun. Apabila 1 tahun kemudian masih memiliki dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih banyak, maka saat itu sudah terkena zakat. Saya punya bulan Ramadan. Saya bulan Ramadan tahun 1442 misalnya ya, 42. Terus satu Ramadan berikutnya 1443 kan hijriyah. Harga kita masih sama atau bahkan lebih, di atas nisab ya, atau bahkan lebih, maka kita kemudian harus keluarkan sebanyak 2,5%. Sebanyak 2,5%. 1,5 tahun gimana tuh Ustaz? Nah, ini sebenarnya kesalahan ya. Artinya kita beristighfar di situ, karena banyak masyarakat yang menganggap harus bulan Ramadan. Justru salah. Tapi dia kalau sudah hartanya sampai 1 tahun, semenjak harta dia yang awal tadi sudah di atas nisab, di atas 85 juta lah ya, maka hendaknya dia langsung keluarkan, karena ada hak orang miskin sayang ya. Dan itu pun sebagian ulama ada yang mengatakan nisabnya juga adalah perak ya. Kalau perak itu lebih sedikit, mungkin sekitar 8 jutaan ya. Kalau kita udah di atas harta semacam itu, kalau sudah 1 tahun maka kita keluarkan. Dan ini pendapat yang lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati. Jadi jangan sampai terlambat nanti lagi. Karena kebanyakan ke mall. Akhirnya jadi lupa zakat mall. Itu dia. Oke Ustaz, saya udah mulai agak paham nih Ustaz. Iya. Tapi gini Ustaz, mungkin pertanyaannya, kalau orang punya uang atau harta nih Ustaz, iya, kan hitungnya 1 tahun nih Ustaz. Iya. Tapi kan dia setiap tahun bertambah, mungkin ada berkurang, ada bertambah. Iya. Itu akumulasi Ustaz untuk setahunnya atau gimana Ustaz itu? Akumulasi. Jadi kalau misalnya dia nambah, nanti dilihat 1 tahun berikutnya apakah hartanya masih di atas nisab. Kalau masih di atas nisab, lalu kemudian akumulasinya ini ya, tentunya setelah dikurangi kebutuhan sehari-hari dia, kebutuhan pribadi ya, nanti dapat berapa, itulah yang kemudian dihitung. Hasil akhir Ustaz. Hasil akhir, misalnya selama setahun ini totalnya melebih ya, jadi 250 juta lah anggap. Awalnya 200, kemudian dalam 1 tahun bertambah 50 juta. Kemudian hasilnya ini 250 juta ini yang dikali 2,5%. Kecuali naudzubillah, misalnya di tengah jalan berkurang harta kita. Misalnya karena suatu peristiwa kita benar-benar habis, anggaplah uang kita tinggal 5 juta. Maka pada saat itu hitungan nisabnya atau hitungan haulnya sudah berhenti. 1 tahun sudah tidak dimulai lah. Checkpointnya berhenti ya. Nanti pas kita dapat harta lagi di atas nisab ya, di atas nisab ya, kalau misalnya emas tadi di atas 85 juta,
atau kalau disamakan dengan perak ini di atas 8 juta, maka pada saat itu dia harus segera hitung lagi, ini satu haul. Maksudnya ini haul, permulaan haul saya. Dicatat sama kita. Tunggu setahun berikutnya. Berarti Ustadz kalau orang yang punya gaji tetap, itu kan dia mungkin pendapatannya tetap nambah. Apakah dia gaji yang dia dapatkan tuh dizakatkan juga Ustadz, atau setiap bulan? Akhirnya uangnya aja Ustadz setelah setahun? Hasil akhir. Setahun ya. Pendapat yang memang ada pendapat yang mengatakan bisa per bulan ya, seperti yang dibilang zakat profesi. Namun mayoritas ulama mengatakan yang tepat adalah tetap 1 tahun. Tetap dihitung 1 tahun, dikumpulkan semua 1 tahun lalu dia keluarkan, seperti itu. Karena itu contoh yang ada dari Nabi SAW dan para sahabatnya seperti itu. Oke, kayaknya sudah ada pencerahan ilmunya. Makasih banyak Ustadz ilmunya. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu Ustadz. Iya. Kang, tar dulu. Kenapa? Jadi bayar nggak? Oh, iya. Iya, itu.